Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuin no Maken Sukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Leonis dan Vera masih mengobrol. Intinya obrolan mereka ini tentang Nafakos. Menurut Leonis, Nafakos ini juga bisa merencanakan untuk membangunkan para Darlor lainnya. Vera tanya, bukankah mereka semua binasa 1000 tahun yang lalu? Leonis jawab, iya, tapi para pangeran kegelapan lainnya juga bukan tipe orang yang akan tetap mati. Leonis juga yakin Vera tewas dalam pertempuran melawan Swordmaster of the Six Heroes. Vera bilang pertarungan itu tentu saja membuatnya dalam keadaan genting, tetapi Vera berhasil melarikan diri. Lalu berhibernasi di Tutra sampai beberapa orang bodoh memutuskan untuk menggalinya. Vera bangkit dari tempat tidur Leonis dan Vera lanjut bicara. Dan berkat itu Vera telah bangkit dalam keadaan yang tidak lengkap. Namun apesnya, Void yang merusak Vera memaksanya untuk menyerahkan sebagian besar kekuatannya. Jadi pemulihan Vera akan memakan waktu cukup lama. Leonis tanya, bukankah bukan itu hanya karena Vera kesal setelah bangun tidur? Leonis menyunggingkan senyum ironis. Vera memelototi Leonis dan kemudian mendekati jendela. Vera meregangkan tubuhnya. Di luar itu adalah langit malam yang cerah. Gedung-gedung tinggi Central Garden berdiri di kejauhan. Vera kasih tahu Leonis kalau dia akan pergi melihat-lihat kota manusia. Leonis langsung panik dan segera menghentikan Vera. Vera mengerahkan tatapan ragu pada Leonis. Leonis kasih tahu Vera kalau ini adalah kerajaannya. Jadi Leonis ingatkan agar Vera tidak seenaknya saja berkeliling seperti Vera, pemilik tempat itu. Vera adalah Raja Naga, pangeran kegelapan yang memerintah atas naga, yang datang bersama badai. Sebuah pusaran bencana yang hidup dan bernafas. Siapa yang bisa mengatakan apa yang mungkin terjadi jika Leonis membiarkan orang seperti dia berkeliaran? Di sini juga Leonis kira sudah menyembunyikan kekuatannya. Namun aslinya tidak sama sekali. Tapi Leonis tidak menyadarinya. Vera berbalik dan memandang Leonis dengan senyum firasat. Karena Vera tidak bisa bebas, jadi Vera meminta Leonis menunjukkan padanya di sekitar tempat itu. Dengan rasa terpaksa, Leonis menuruti Vera. Setengah dari laboratorium anti-Void Taman Serangan ke-7 telah runtuh ketika Void Lord kelas naga terbangun dari dalam balok es. Dan tempat itu berada di tengah-tengah perbaikan yang tergesa-gesa. Berdiri di atas puing-puing adalah Clovia dan berdiri di sampingnya adalah Elvin. Di sini mereka berdua mengobrol. Elvin tanya apa yang Clovia rencanakan. Clovia balik tanya apakah Elvin percaya jika dia bekerja untuk keselamatan umat manusia. Tanya Clovia dengan senyum terganggu. Namun Elvin tidak berniat mempercayai omong kosong semacam itu. Jadi Elvin tanya tentang apa yang terjadi pada Void Lord itu. Clovia mengatakan mereka telah menjelajahi dasar laut, tetapi tidak menemukan apa-apa. Clovia mengangkat bahu dan kemudian menggelengkan kepalanya. Lalu Elvin melotot tajam pada Clovia.
Elvin dengar Clavia menyebutnya Pangeran Kegelapan. Clavia kasih tahu bahwa di masa lalu mereka menguasai dunia. Duke Kristalia berpendapat bahwa para penguasa kegelapan bisa menjadi kartu as mereka dalam menghadapi invasi Void atau menghentikan mereka. Elvin mengangkat alisnya dengan curiga. Elvin tidak mengerti kenapa ayah dari Riselia. Namun Clavia khawatir tidak bisa memberitahu Elvin lagi. Jadi Clavia mengajak Elvin ikut dengannya ke ibu kota. Elvin tanya buat apa Clavia membutuhkan bantuannya. Clavia kembali mengatakan untuk keselamatan manusia. Elvin masih tidak percaya dengan Clavia. Bagi Elvin, Clavia adalah seorang penyihir. Clavia mengerti. Clavia harus mendapatkan kembali kepercayaan adiknya. Clavia bilang dia akan memberikan sesuatu yang Elvin inginkan. Clavia merongos saku mantelnya dan mengeluarkan perangkat memori kecil. Dia dengan santai melemparkannya ke Elvin yang meraba-raba untuk menangkapnya. Elvin tanya apa itu, dan dijawab oleh Clavia itu adalah data tentang perusahaan Philips. Di sini juga Clavia menyebutkan tentang proyek D. Clavia melantunkan kata-kata itu seperti syair sebuah lagu. Elvin terkejut karena proyek D adalah nama yang dia temui beberapa kali saat menyelinap ke server perusahaan Philips. Namun, informasi itu terlalu terenkripsi dan dijaga ketat agar dia tidak bisa menguraikannya sendiri. Clavia jelaskan nama resminya adalah Proyek Pedang Iblis, upaya untuk menciptakan kekuatan yang setara dengan pedang suci. Pedang Iblis ini juga pernah ditampilkan pada animenya episode 7. Ketika pesawat pribadi keluarga kerajaan Hyperion diserang oleh teroris demi human. Para pemberontak yang menyandera siswa akademi menggunakan kemampuan yang mirip dengan pedang suci, dan mereka menyebut kekuatan itu pedang iblis. Elvin dan Clavia mereka berdua masih mengobrol. Intinya Clavia jelaskan proyek itu sangat rahasia. Proyek itu bertujuan untuk pengembangan pedang suci. Namun, sayangnya banyak dari pendekar pedang suci yang terlibat dalam eksperimennya mengalami kelainan mental dan menjadi tidak stabil dan kejam. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Di sini juga Clavia membisikkan pada Elvin bahwa baru-baru ini ada seorang yang melakukan eksperimen ini di tempat lain. Tempat yang sempurna untuk penelitian semacam itu, di mana ada banyak pria dan wanita muda yang baru saja terbangun dengan pedang suci mereka. Seorang pria muda duduk di bangku di Central Garden, bergumam pada dirinya sendiri dengan gila. Dia tampak kesal pada seorang wanita. Nama pria itu adalah Musa Rhodes dan pengguna pedang suci sebelumnya yang memiliki kemampuan dominasi yang kuat. Tapi sekarang dia kehilangan kekuatan pedang sucinya. Musa percaya duelnya dengan Riselia yang tidak berbakat adalah kemenangan yang pasti. Namun dia kalah dan pedang sucinya hancur di depan banyak orang. Sejak saat itu dia gagal memanifestasikan pedang sucinya lagi, dan orang yang tidak bisa mengeluarkan pedang suci mereka tidak dihitung sebagai pendekar pedang suci. Gadis-gadis yang berada di bawah mantranya dibebaskan dan semua telah meninggalkan sisinya. Nah, jika di animenya ada di episode 3. Kemarahan Musa tidak mengenal batas. Dia akan menelanjangi Riselia dan mempermalukannya di depan mata Leonis. Musel menyebut Leonis dengan sebutan bocah bodoh. Saat hati Musa bergolak dengan kemarahan dan kebencian, ada suara yang terdengar di benaknya.
dan nada penuh kasih sayang seorang dewi. Suara itu tanya apa Musel butuh kekuatan untuk mewujudkan keinginan itu. Sekarang di Central Garden, di mana Vera mengintip ke kiri dan ke kanan ke gedung-gedung tinggi dengan es krim coklat mint di satu tangan. Dia mengenakan celana denim pendek dan kamisol putih. Leonis telah membeli pakaian ini untuknya dari salah satu toko pakaian terdekat. Leonis tidak bisa membuat Vera berkeliaran di kota dengan pakaian setengah telanjangnya. Akan tetapi Vera tidak mau menyembunyikan tanduknya, meski Leonis memintanya. Bagi Vera, tanduk naga adalah harga diri. Vera mengerahkan pandangannya ke jalan dan memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Bangunan di depan mereka dibatasi dengan pita peringatan, dan di belakang blokade sebuah kendaraan besar sedang menarik gunung puing-puing. Leonis kasih tahu itu ulah badai yang Vera sebabkan. Vera dengan nada tak berdosa bilang kalau bangunan itu sangat rapuh. Leonis memelototi Vera dan tampaknya tidak sedikit pun meminta maaf. Lalu kemudian Leonis dan Vera mengobrol. Bagi Vera ini adalah tontonan yang menarik. Intinya mereka membahas tentang kemajuan teknologi manusia. Kemajuan itu menyebabkan sihir hampir punah, namun Leonis mewajarkan hal itu. Karena teknologi-teknologi yang mereka ciptakan memberikan kemudahan dalam beberapa hal pada manusia, seperti komunikasi kecil berbentuk anting, kendaraan, dan lain-lainnya. Sejauh yang telah diteliti Leonis, kemajuan pesat dalam teknologi sihir dimulai kira-kira 180 tahun yang lalu, ketika pemerintahan yang mendahului kekaisaran terpadu mengalami revolusi industri. Konstruksi di Castle Garden sebenarnya telah dimulai sebelum invasi Void terjadi 64 tahun yang lalu. Ini hampir seperti mereka memprediksi invasi Void. Leonis masih belum bisa mengumpulkan jawaban yang pasti. Apa yang memicu lompatan maju yang tiba-tiba itu? Lalu Vera tanya tentang markas Leonis yang ada di dekat sini. Dengan cemberut, Leonis menggelengkan kepalanya. Leonis kasih tahu bahwa Necrozua telah dihancurkan. Jadi, reruntuhan bawah tanah yang mungkin masih ada. Pada saat Leonis lanjut bicara, tiba-tiba terputus ketika sebuah kendaraan atap terbuka menepi di sebelahnya dan Vera. Duduk di dalam adalah 3 pria muda yang mengenakan seragam Akademi Excalibur, kakak kelas. Tatapan mereka dengan kasar menyapu tubuh indah Vera. Vera tanya pada Leonis apa yang mereka lakukan, dan dengan cepat Leonis menjawab kalau mereka menembaknya. Intinya mereka ini menggoda Vera, sehingga hal itu mengundang kemarahan Vera. Mata emasnya bersinar mengancam. Leonis ketika itu sangat panik atas getaran berbahaya yang Vera berikan, dan itu cukup membuat kap kendaraan meledak dengan keras. Sehingga para pemuda itu pergi dengan panik, ketakutan oleh ledakan yang tiba-tiba. Sebelum penjaga kota muncul, Leonis memutuskan menarik lengan Vera dan menariknya untuk berlari. Dua bayangan kecil bersembunyi di balik bangunan di dekatnya saat mereka menyaksikan ledakan kecil itu. Seorang bangsawan dengan pelayannya yaitu Rizlia dan Regina. Semuanya dimulai 30 menit yang lalu. Leonis tidak mau meninggalkan kamarnya dan mereka berdua menjadi curiga. Jadi dengan menggunakan otoritasnya sebagai wali sah Leonis, Rizlia menggunakan kunci utamanya untuk memasuki kamarnya, dan ternyata kamar itu kosong dengan jendela terbuka. Jadi Rizlia mengira Leonis telah diculik.
Berkat Regina, mereka bisa mengikuti Leonis dengan kendaraan. Namun, berdasarkan situasinya, itu jelas tidak terlihat seperti penculikan. Apa yang dilihat oleh Rizlia mereka seperti berkencan, sedangkan Regina mereka itu lebih seperti saudara kandung. Di sini juga Regina tanya siapa gadis bersama Leonis. Rizlia jawab bahwa Leonis memberitahunya kalau gadis itu teman lama. Dengan umur Leonis masih 10 tahun, Regina curiga apakah Leonis hidup cukup lama untuk memiliki teman lama. Tapi Regina lega sepertinya Leonis tidak diculik. Rizlia mengeluh, sebagai walinya, Rizlia harus memastikan kenalannya ini bukan pengaruh buruk. Regina mengangguk sebagai tanggapan dan mereka pun bergegas pergi. Blok kedua Taman Serangan ke-7 dikenal sebagai kota tua. Tempat itu dipenuhi dengan tempat tinggal kayu sederhana. Sakuya berjalan dengan seekor anjing besar. Anjing itu adalah Pangeran Bayangan Hitam, teman Leonis. Namun ketika bertemu Sakuya, dia diberi nama Fluffy-Maru. Sakuya berhenti diam-diam di depan gerbang megah yang menghalangi jalan masuk ke bangunan megah. Sakuya melangkah ke tempat itu, di mana taman bergaya sakura orchid, penuh dengan tanaman hijau yang menyambutnya. Sakuya mengikat Fluffy-Maru di salah satu pohon dan nyuruh Fluffy-Maru tunggu di sini sebentar. Fluffy-Maru itu dengan patuh berbaring di tanah. Sakuya menepuk kepala Fluffy-Maru dengan sangat lembut. Tepat saat dia akan memasuki tempat tinggal yang tepat, tanah di sekitar tiba-tiba naik dan dua sosok kecil berpakaian hitam bermunculan dengan katana di tangan. Sakuya segera memanggil pedang sucinya, mewujudkan katana yang mewakili kekuatan batinnya. Sebuah pisau terbungkus telur listrik terbentuk di tangannya. Di sini Sakuya melakukan sedikit pemanasan dengan dua sosok itu, lalu dihentikan oleh Lord Raiyo. Diketahui dua sosok itu bernama Aika dan Kuroyuki. Kemudian Sakuya dan Lord Raiyo sedikit basa-basi. Lalu mereka segera ke topik pembicaraan. Di sini Sakuya meminta izin untuk merawat Fluffy-Maru di perkebunan ini, karena jika membawanya ke asrama akademi agak bermasalah. Raiyo memperhatikan Fluffy-Maru sejenak, kemudian Raiyo bilang tidak keberatan, dan itu membuat Sakuya sangat senang. Di sini Raiyo kasih tahu Sakuya bahwa menurut pandangannya Fluffy-Maru adalah serigala yang membanggakan. Raiyo yakin Fluffy-Maru terlahir sebagai raja. Fluffy-Maru memiliki wajah bermartabat. Tentu saja Sakuya terkejut mendengarnya. Sejak bayi, Sakuya selalu mempercayai pendapat dan pandangan Raiyo. Sakuya akan melakukan apapun yang dia bisa untuk melindungi Fluffy-Maru dari patroli berburu akademi. Kemudian Sakuya dan Raiyo membahas tentang orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan Sakuya. Orang itu memiliki pedang iblis. Namun sebelum mereka masuk ke topik itu, Raiyo sudah memberi isyarat agar Eika dan Kuroyuki pergi. Pedang iblis berbeda dengan pedang suci, yaitu kekuatan pemberian alam. Mereka menampung kekuatan yang gelap dan jahat. Di sini juga diketahui Sakuya memiliki satu ketika dia berusia 6 tahun. Sakuya tidak akan pernah lupa bagaimana itu terjadi. Itu adalah hari yang sama ketika Void menghancurkan Sakura Orchid. Hati Sakuya terbakar amarah atas kehilangan orang tua dan saudara perempuannya. Dan saat itulah seseorang muncul di hadapannya. Bayangan menakutkan yang menyebut dirinya utusan Dewi. Hantu itu mengulurkan tangannya ke Sakuya dan berkata, "Jika Sakuya ingin kekuatan, maka rangkullah kekosongan." Dan pada hari itu, Sakuya telah diberikan kekuatan pedang iblis dan menjadi
pendekar pedang iblis yang pendendam. Memegang senjata secara bertahap merusak tubuhnya dengan kekuatan Void. Namun, bahkan mengetahui hal ini, Sakuya menyerahkan dirinya dan menggunakan kekuatan pedang iblis itu untuk memotong Void. Sakuya membutuhkan semua kekuatan untuk membunuh orang itu. Pria yang mengambil orang tuanya, saudara perempuannya, dan tanah airnya. Darinya disebut Shardar Void Lord, yaitu Void humanoid. Melihat cahaya dingin dan tajam yang memenuhi mata Sakuya, Ryo memandangnya dengan ekspresi sedih. Ryo kasih tahu Sakuya bahwa Murakumo telah mengerahkan semua upaya mereka untuk menyelidiki rumor tersebut. Dengan begitu, Sakuya berterima kasih kepada Ryo. Saat keduanya terus berbicara tentang masalah ini, Luffy-maru mendengarkan mereka. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam nakama.